Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan nyawa perekonomian kita, tumpuan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat. Kunci swasembada pangan ada di bawah kaki kita, yaitu air, melalui sistem irigasi. Namun, sistem irigasi yang vital ini kini sedang sakit. Bagaimana kita bisa memberi makan hampir 300 juta jiwa jika air tak mengalir optimal? Tantangan serius yang kita hadapi bukan hanya satu, di antaranya perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang terus mendesak, dan yang paling kritis adalah kerusakan masif pada jaringan irigasi kita. Inilah yang mengancam produksi padi nasional. Inilah alasan pemerintah bertindak cepat melalui instruksi Presiden Inpres Nomor 2 Tahun 2025, negara menyatakan komitmen penuh untuk memulihkan tulang punggung pertanian. Inpres ini fokus pada percepatan total dari 4 pilar kegiatan: pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini adalah mandat untuk memastikan infrastruktur air kita berfungsi kembali. Tujuannya untuk memastikan sistem irigasi bekerja optimal dan berkelanjutan. Hanya dengan begitu, kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, mempercepat pencapaian swasembada pangan, dan menjaga ketahanan ekonomi rakyat. Inpres nomor 2 tahun 2025, langkah nyata mengamankan air, menyelamatkan panen, mengkokohkan kedaulatan pangan Indonesia. Untuk itu, Presiden langsung memerintahkan kementerian lembaga mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota yang menyediakan dukungan program seperti dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan, menyediakan dukungan lahan siap bangun, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah diserah terimakan. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum atau PU sendiri, mendapati tugas untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian PPN Bappenas dalam melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Tugas ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah atau PFID dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, serta Direktorat Air Tanah dan Air Baku. PFID sendiri bertugas dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, verifikasi dan penilaian administrasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertugas dalam penetapan pedoman teknis, identifikasi kegiatan, penyusunan indikasi lokasi, verifikasi dan penilaian teknis, perencanaan kebutuhan anggaran, penetapan daftar kegiatan, penyerahan hasil kegiatan, serta fasilitasi sistem informasi SIPURI. Semua tugas itu dilakukan dalam upaya mencapai indikator kinerja utama, yang mana tolak ukur keberhasilannya bukan hanya fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, tapi juga pada dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan petani, pengurangan kemiskinan, penyediaan pasokan untuk program makan bergizi gratis, MBG. Tentu untuk mencapai kesuksesan tersebut, perlu adanya tahapan strategis yang dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 membahas tentang pedoman pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan hingga pelaporan. Pedoman tersebut menurunkan beberapa tahapan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025, yakni Tahap 1, sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kegiatan oleh Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Pangan. Lanjut kepada tahap 2, di mana ada penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah, melakukan dukungan kebijakan, dan melakukan usulan kegiatan oleh pemerintah daerah. Berlanjut ke tahap 3 yang menentukan kriteria dan indikasi lokasi, disambung dengan tahap 4 dengan mengidentifikasi kegiatan,
Baru pada tahap 5, verifikasi dan penilaian dilakukan. Pada tahap ini, terdapat proses penilaian dan verifikasi oleh Kementerian PPN Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian yang terbagi menjadi 3, meliputi verifikasi kriteria sasaran dan lokasi prioritas, verifikasi administrasi, hingga verifikasi teknis. Penilaian verifikasi ini dilakukan dalam platform digital yang disebut dengan Sipuri. Aplikasi ini merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan validasi usulan kegiatan infrastruktur irigasi secara digital. Aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 2 Tahun 2025 untuk mendukung program swasembada pangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi. Verifikasi selesai, masuk pada tahap 6 untuk melakukan identifikasi kebutuhan anggaran bersamaan dengan fasilitas penganggaran. Lalu pada tahap 7, baru masuk pada ditetapkannya daftar kegiatan yang diperoleh dari hasil verifikasi dan penyesuaian kebutuhan anggaran. Di tahap 8, kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui BBWS atau BWS. Di tahap 9 pekerjaan diserah terimakan asetnya kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelahnya aset makan kegiatan operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Di tahap 10, tentu perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan Inpres. Jika sudah di tahap 11, Bappenas akan menyusun laporan kegiatan kepada Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Pangan. Dilanjutkan pada tahap 12, Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Pangan melaporkan hasil capaian Inpres 2 tahun 2025 kepada Presiden. Dengan langkah dan rumusan strategis yang matang, kita memastikan Inpres nomor 2 tahun 2025 ini berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Harapan kita sederhana namun besar, dampak nyata bagi peningkatan produksi pangan nasional. Mari bersama kita wujudkan swasembada pangan menuju masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.